Ku tunggu kau, ku tunggu, ku nanti kau, ku nanti, walau uploadannya lama sekali. Check it out. Sebelumnya, saat Shen berada di kantin bersama saudara pertama Zhang, Shen pun melihat Jianran tengah makan bersama Lily. Mereka berdua pun menyapa dan menghampiri Lily dan Jianran, sekaligus meminta izin untuk duduk makan bersama. Tanpa pikir panjang lagi, Lily langsung mengizinkan Shen dan Zhang. Melihat itu, para siswa lain tak menyangka bahwa Dewa Agung berinisiatif untuk duduk dengan Jianran. Apakah ada apa-apa di antara mereka? Namun salah satu siswa menjawab, harusnya tidak ada apa-apa sih. Soalnya dia tidak pernah dengar Dewa Agung dan Jianran saling mengenal sebelumnya. Sedangkan Jianran terlihat jengkel. Menurutnya begitu banyak bangku, kenapa harus duduk di sini? Lalu Lily mengatakan bahwa tindakan Shen sang Dewa Agung sudah membuat Shen menjadi sangat populer di seluruh sekolah. Lily pun mengajak berkenalan bahwa dirinya bernama Ku Lily dari jurusan Komando Kapal Perang, dan juga Lily memperkenalkan Jianran. Seharusnya kau sudah tahu kan Dewa Agung dengan primadona sekolah kita ini? Mendengar itu, Shen hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya bernama Hansen dari jurusan memanah dan aku pacarnya Jianran. Lily yang mendengar pun bingung dan bertanya-tanya, sedangkan Jianran yang tengah minum langsung terkejut mendengarnya. Walhasil, para siswa yang ada di sana juga terkejut. Mereka pun mengatakan, apa kalian dengar? Dewa Agung adalah pacarnya Jianran. Sudah kuduga mereka pasti ada apa-apa. Tapi sejak kapan mereka jadian? Mereka berdua menyembunyikannya dengan sangat baik. Yu Peng yang ternyata juga ada di sana langsung menghampiri Shen dan langsung mengatakan, kau seharusnya mengalahkanku dulu jika ingin menjadi pacarnya Jianran. Shen pun langsung menjawab, maksudmu mengalahkanmu di game tangan surga? Kau sudah kalah telak bro. Mendengar itu, Yu Peng sangat marah dan seperti ingin memukul Shen. Tapi Shen lanjut mengatakan bahwa sudah kalah 20 poin, apalagi yang bisa kau pertandingkan denganku. Dasar pecundang. Yu Peng pun langsung kena mental setelah Shen mengatakan hal seperti itu. Yu Peng pun sadar bahwa saat itu orang yang mengalahkannya adalah Hansen, sang Dewa Agung. Hah? Apakah kamu itu adalah orang yang memakai akun yang bernama pacarku Jianran? Ucap Lily terkejut. Para siswa pun juga tak menyangka bahwa orang misterius yang menyiksa Yu Peng habis-habisan adalah Dewa Agung yang menjadi sorotan di Piala Bintang, dan juga ahli tinju hitam dan putih yang mempermalukan nomor 6 yang terpilih. Monster di game tangan surga yang menyiksa Yu Peng dan pacar primadona sekolah Jianran ternyata adalah satu orang, yaitu Dewa Agung Hansen dari sekolah militer elang hitam kita. Jianran pun malu-malu harimau dan menarik Shen untuk ikut dirinya dengan alasan jangan mengusik orang-orang yang ingin makan di sini. Jangan terburu-buru begini Jianran, ucap Shen. Namun dengan sigap Lily menghalangi mereka berdua sambil mengatakan, tunggu dulu, Dewa Agung Hansen, aku merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat. Jianran yang merasa Lily akan mengetahui sesuatu, Jianran pun mengatakan, mungkin Lily waktu itu salah lihat. Namun sayang, Lily mengingat waktu dia melabrak dua siswa tengah berciuman. Hehehe, ternyata itu kalian ya. Hei Jianran, katakan padaku, sejak kapan kau jadian dengan Dewa Agung? Kau selalu bilang tidak punya pacar sebelumnya. Ternyata kau menyembunyikannya begitu dalam. Jianran menanggapi pertanyaan Lily bahwa bukan seperti yang Lily pikirkan. Masalah ini tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kalimat. Hansen pun langsung merangkul Jianran sambil mengatakan, apanya yang tidak bisa dijelaskan? Bukankah semua orang sudah tahu sekarang? Kamu, Jianran, adalah pacarku. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jianran pun makin dibuat malu saat Shen merangkulnya dan meminta Shen untuk melepasnya karena banyak orang yang melihat. Para siswa yang melihat Dewa Agung sangat berani, mereka pun mengatakan bahwa Hansen dan Jianran benar-benar pasangan yang serasi. Zhang yang juga melihat langsung berkomentar, mantap jiwa, saudara ketiga pahlawan sejati memang pantas mendapatkan wanita tercantiknya. Pokoknya aku selalu mendukungmu bro. Lily yang melihat sahabatnya telah menemukan cinta sejatinya
Lily pun berharap akan bertemu dengan cinta sejatinya juga layaknya sahabatnya itu. Setelah itu, scene berganti. Di sana ada Zhang, Lumeng, dan Kang. Lumeng pun mengatakan bahwa grup bintang semesta sudah keterlaluan karena telah mendiskualifikasi saudara ketiga dari kompetisi berikutnya. Hah, dasar kurang ajar. Mereka tahunya cuma menindas, dasar para sampah, ucap Kang. Sedangkan Zhang mengatakan bahwa para grup bintang semesta bilang mesin perak pembunuh adalah robot perang ilegal, tapi mereka sendiri malah tidak memberikan data yang akurat. Terus terang saja, mereka hanya takut saudara ketiga akan terus menang dan mencuri perhatian dari robot perang mereka. Mereka benar-benar tidak berguna. Tiba-tiba, sang MC kita muncul sambil mengatakan bahwa itu tidak masalah. Lagi pula, Sen sudah memenangkan banyak kompetisi di Piala Bintang. Dan juga Piala Bintang ini diselenggarakan oleh mereka, jadi tidak bisa membantah keputusan mereka. Lalu Lumeng mengungkapkan final Piala Bintang akan diadakan tanggal 10 bulan depan. Menurutnya, jika saudara ketiga tidak ikut, pasti akan banyak orang di internet yang komplain dan mengatakan untuk tidak menonton pertandingan tersebut. Namun tentunya ada juga orang-orang yang mendukung grup bintang semesta. Sen pun menanggapi bahwa biarkan saja mereka ribut, karena dia tidak peduli lagi tentang Piala Bintang. Menurutnya masih banyak hal menarik yang sedang menunggunya. Setelah itu, scene pun berpindah di tempat Imperial Steel. Di sana ada seseorang yang tengah menanyakan tentang keputusan manajer Liu yang tidak menjadikannya pemeran utama dari film promosi. Menurutnya dia lebih punya kemampuan, tapi kenapa kali ini malah siswa biasa yang dijadikan pemeran utama? Tolong beri aku penjelasan. Manajer Liu pun menjelaskan, Qiansun, kau sebagai pahlawan wanita dan Hansen sebagai pahlawan pria. Kalian berdua pemeran utama, jadi tak ada bedanya. Namun Qiansun mengatakan bahwa dia ini bukan anak-anak karena dia sudah membaca naskahnya. Menurutnya dia tidak punya kesempatan untuk mengoperasikan robot perang sama sekali dalam syuting kali ini. Pemeran utama macam apa ini? Aku hanya pajangan. Lalu manajer Liu mengungkapkan, Qiansun, kau adalah siswa berprestasi dari Akademi Militer Aliansi dan anggota pasukan robot perang khusus, sekaligus seorang bintang besar. Jadi menurut manajer Liu, Qiansun ini harusnya menunjukkan kemampuan aktingnya untuk mengendalikan semua peran. Tapi, tidak ada tapi-tapian, ini perintah, ucap manajer Liu. Baik, aku akan mematuhi perintah, jawab Qiansun sambil pergi dengan muka kesalnya. Sedangkan dalam pikirannya, dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa merebut posisi pemeran utamanya. Setelah itu, Hansen pun datang dan disambut manajer Liu. Manajer Liu pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah General Manager Imperial Steel, Liu Changming. Sen mengatakan sangat senang bertemu dengan manajer Liu, sedangkan dalam pikirannya bergumam bahwa Qin Xuan pernah mengatakan bahwa manajer Liu ini bukan hanya seorang general manager di Imperial Steel, tapi juga orang berpangkat mayor jenderal dan orang yang sangat hebat. Lalu manajer Liu memperkenalkan produk barunya yang akan dipromosikan Hansen, yaitu Silver Killer TS yang baru dan sudah disesuaikan dengan tepat di semua aspek. Jadi kau bisa pergi ke ruang latihan untuk mencobanya sekarang, ujar manajer Liu. Melihat dan mendengar penjelasannya manajer Liu, Sen pun mengatakan bahwa sama persis seperti yang diharapkannya. Sen pun sangat berterima kasih. Singkat cerita, Sen telah berada di ruang latihan dan ingin mencoba Silver Killer TS yang baru. Menurut Sen, koper robot perang ini jauh lebih besar dari miliknya. Dan juga manajer Liu bilang tadi bahwa performa tempurnya telah diturunkan sedikit. Aku penasaran bagaimana hasilnya. Sen pun langsung menggunakannya. Menurut Sen, saat menyatu dengan tubuhnya seperti lebih nyaman dan gravitasinya juga berkurang sangat banyak. Benar-benar seperti yang diharapkan dari robot perang biologis jenis baru yang diproduksi oleh Imperial Steel. Mantap, ucap Sen. Sen pun lanjut mencoba performanya. Namun karena belum terbiasa, Hansen hampir menabrak. Untungnya dia dapat menghindarinya tepat waktu. Sen pun mulai terbiasa mengoperasikan Silver Killer TS-nya. Tiba-tiba ada robot perang biologis lain menyerang Sen. Hei, apa kau pikir pantas mengoperasikan Silver Killer TS itu? Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, enyah kau dari sini sekarang juga, ucapnya.
Sial, siapa ini? Baru muncul langsung mau menghabisiku, gumam Sen. Para staf manajer Liu yang melihat Qian Sun memasuki ruang latihan, mereka pun ingin menghentikannya. Tapi manajer Liu mengatakan bahwa sudah terlambat karena Qian Sun ini adalah gadis yang sangat keras kepala. Dia tidak akan pernah berhenti sampai pemenangnya diputuskan. Namun salah satu staf mengungkapkan bahwa mereka semua tahu tentang kekuatannya Qian Sun. Dia sudah punya pengalaman soal mengoperasikan Silver Killer TS. Nah, sedangkan Han Sen tidak. Manajer Liu menanggapi ucapan stafnya itu. Kalau begitu, mari kita lihat apakah level Han Sen benar-benar layak untuk menjadi juru bicara. Lalu Qian Sun langsung mengatakan, "Hei, aku akan memberitahukanmu siapa yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi pemeran utama di film promosi." Dia pun bersiap-siap menyerang Han Sen dengan senjatanya. Begitu juga dengan sang MC kita. Han Sen pun merasa perasaan yang sama saat diserang diam-diam oleh pelatih Luo waktu itu. Sen pun tidak peduli lagi siapa yang menyerangnya saat ini. Namun karena dia yang telah memulai memprovokasi dirinya, maka Han Sen tidak akan segan-segan lagi. Han Sen dan Qian Sun pun saling menyerang satu sama lain. Senjata mereka pun beradu. Setelah itu, Sen berhasil membuat senjata yang mirip di film Star Wars milik Qian Sun menghilang. Qian Sun pun terkejut, lalu Sen menyerang dengan senjatanya. Tapi dengan sigap Qian Sun menghindarinya dan ingin menyerang balik, namun sayang sang MC kita lebih cepat menyerang dengan tendangannya. Walhasil membuat Qian Sun terpental dan membentur dinding. Qian Sun pun merasa Han Sen menggunakan trik kotor dan menganggapnya sangat memalukan. Tanpa banyak basa-basi lagi, sang MC kita langsung menodongkan senjata Star Wars-nya sambil mengatakan, "Kau kalah, jadi keluarlah." Manajer Liu dan stafnya yang melihat Qian Sun dikalahkan oleh Han Sen dengan sangat mudah, mereka pun mengatakan bahwa Han Sen ini seperti yang mereka harapkan. Orang terbaik di kompetisi Piala Bintang dan orang yang belum berevolusi, bahkan mampu melakukan pengoperasian robot perang biologis. Setelah itu, Qian Sun keluar dari robot Silver Killer TS-nya. Melihat itu, Sen sangat terkejut bahwa ternyata yang dia lawan adalah seorang wanita. Dan lebih terkejutnya lagi, Sen melawan wanita satu-satunya di antara 10 yang terpilih. Si nomor 4, bintang besar Yu Qian Sun, pikir Sen. Lalu Qian Sun langsung menanyai Han Sen tentang Sen yang belum berevolusi, apakah itu benar? Sen pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka bahwa dia melawan senior Qian Sun dan juga dia memang benar-benar belum berevolusi. Lalu Sen meminta maaf karena telah menyinggung senior, ungkapnya. Qian Sun pun bertanya lagi mengenai bagaimana sang MC kita melatih pengoperasian robot perangnya. Namun dengan santainya Sen menjawab, caraku berlatih hanya dengan banyak-banyak latihan dan banyak merangkum pengalaman seperti kata pepatah. Sukses adalah 99 bakat dan 1%-nya kerja keras. Mendengar itu, Qian Sun merasa telah diejek sang MC kita. Karena menurutnya seharusnya yang benar adalah 99% kerja keras dan 1% bakat. Hehehe, maafkan aku senior, aku mengatakannya terbalik ya. Sepertinya aku perlu belajar lebih keras lagi, ungkap Sen. Sedangkan dalam pikirannya Sen, dia tidak ingin mau memancing masalah karena latar belakang wanita ini tidak lebih buruk dari Qin Xuan. 99% bakat ya. Oke, akan kuingat dan aku mengakui kekuatanmu. Jadi semoga kita bisa bekerja sama dengan baik di syuting film promosi besok. Mendengar itu, Sen terkejut tentang dirinya yang akan syuting bersama dengan Qian Sun. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Pantas saja dia sangat marah. Ternyata itu karena aku mencuri peran utamanya. Lalu keesokan harinya di tempat syuting, manajer Liu mengatakan bahwa Silver Killing Machine atau mesin perak pembunuh milik Han Sen sudah mereka lengkapi dengan persenjataan sesuai permintaannya Sen. Dan ukuran kopernya pun sudah dikecilkan. Semoga kau puas, ujar manajer Liu. Sen pun sangat berterima kasih dan sangat menghargai, bahkan Sen sangat senang dengan ukurannya. Nah, ternyata Sen sudah menyelesaikan syuting dan berjalan sangat lancar. Sutradara pun sangat senang dengan Sen. Menurutnya Sen dan Qian Sun sangat cocok, ungkap manajer Liu.
Untuk itu, manajer Liu mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan memutuskan untuk memberikan Shen dan Qianxun masing-masing satu Silver Killer TS. Manajer Liu lanjut mengatakan bahwa robot ini robot model khusus yang dibuat untuk Shen dan Qianxun. Untuk Shen berwarna biru dan untuk Qianxun berwarna merah. Lancana Imperial Steel terukir di badannya. Shen dan Qianxun juga bisa menikmati layanan gratis pasca pembelian seumur hidup. Mendengar itu, Shen merasa tidak enak menerima hadiah yang terlalu baik seperti ini. Namun dalam pikirannya Shen, apakah robot perang ini adalah robot pasangan? Wah, jika Jianer melihatnya, bisa-bisa dia akan membunuhku. Tapi syuting kali ini awalnya merupakan tugas rahasia, dan Jianer pasti akan sangat kesal jika aku tidak menjelaskan ini padanya. Sedangkan Qianxun sangat senang dan sangat menyukai desainnya. Bahkan penelitian berkembang sangat pesat. Manajer Liu pun langsung membenarkan perkataan Qianxun dan menambahkan bahwa desain yang mereka rilis masih berwarna silver. Jadi untuk kalian itu khusus. Lalu Qianxun pun langsung menghampiri Shen dan mengajak Shen untuk bertarung menggunakan robot perang baru mereka. "Senior, tolong hentikan," ungkap Shen. Sedangkan dalam pikirannya, wanita ini benar-benar menyebalkan. Aku harus mencari cara untuk pergi secepat mungkin. Lalu sang sutradara datang dan mengatakan kepada Han Sen dan Qianxun untuk beralih ke lokasi syuting lagi dan bersiap-siap. Melihat itu, manajer Liu berkomentar, "Tampan dan cantik. Aku sudah tidak sabar dengan konferensi pers. Pasti ada efek yang tidak terduga." Singkat cerita, konferensi pers pun diselenggarakan. Film promosi Silver Killer TS pun diputar. Terlihat di awal film promosi ada Qianxun tengah duduk dengan pesonanya. Orang-orang yang melihat pun berkomentar, "Sudah kuduga orang yang menjadi juru bicaranya adalah Qianxun. Kalau bukan dia siapa lagi? Bintang besar dengan latar belakang militer hanya dia yang bisa." Tiba-tiba robot perang Asura muncul dan menyerang membabi buta. Qianxun dan para siswa berlarian untuk kabur dari robot perang Asura. Namun saat berlari, Qianxun terjatuh dan robot perang Asura sudah berada di hadapannya untuk menghabisinya. Bam! Tiba-tiba ada sesuatu menyerang robot perang Asura. "Bisanya cuma menindas gadis yang lemah," ungkapnya. Ternyata itu adalah sang MC kita. Lalu Shen lanjut mengatakan, "Benar-benar hina dan tak tahu malu. Henshin!" Melihat itu, para penonton film promosi bertanya-tanya, siapa itu? Dan mereka pun merasa familiar dengan sang MC kita. Apa mungkin Imperial Steel berencana memasangkan Qianxun dengan pria ini? Aku tidak setuju. Namun saat Shen telah menggunakan mesin pembunuh peraknya, baru para penonton sadar bahwa itu adalah Han Sen, sang dewa agung, yang menurut mereka karakter mengagumkan di komposisi robot perang di Piala Bintang. Mereka pun bertanya-tanya apa sebenarnya latar belakang Han Sen ini sampai-sampai berada di satu film promosi bersama dengan Qianxun. Dalam promosi film, sang MC kita pun langsung mengalahkan robot perang Asura dengan sekali tebas dan berhasil menyelamatkan Qianxun. Singkat cerita, Shen langsung menggunakan senjatanya dan menyerang para pasukan robot perang Asura. Salah satu pasukan Asura pun mengatakan untuk menyerang sang MC kita karena mereka menganggap sang MC kita ini hanya sendirian. Namun Shen mengatakan bahwa siapa bilang dia sendirian? Kage Bunshin no Jutsu. "Kawan-kawan, ayo kita serang mereka dan kita akan melindungi peradaban manusia." Pertempuran dahsyat pun tak bisa terhindarkan. Para penonton yang menyaksikan film promosinya sangat terkagum-kagum. Menurut mereka ini sangat seru. Sang narator pun mengatakan di film promosi, Silver Killer TS membuat peradaban manusia berlanjut selama 1000 tahun. Ini adalah tanggung jawab kami. Produk baru Imperial Steel. Produk kami bukan hanya bagus tapi yang terbaik. Robot perang Silver Killer TS akan dirilis di market pada tanggal 10 September. Penjualan terbatas pun akan dimulai.
Film promosi pun selesai. Banyak orang-orang tidak sabar ingin membelinya. Bahkan ada yang bilang beli satu saja. Karena Kian Sun mempromosikannya, maka kita harus beli 10 unit. Ada juga yang mendukung Hansen dan menjadi penggemarnya. Setelah itu, manajer Liu mengatakan, bagi kalian yang ingin membeli, harap segera mendaftar. Karena produk ini terbatas, siapa cepat, dia dapat. Sedangkan dalam pikirannya, sudah kuduga efek promosi dari kombinasi Hansen dan Kian Sun benar-benar luar biasa. Lalu Shin pun berpindah di tempat paman dan bibinya Sen yang juga melihat film promosi. Bibinya mengatakan orang yang di dalam film itu mirip dengan Hansen. Lalu pamannya mengatakan itu hanya terlihat mirip saja. Bintang wanita itu adalah Yu Kian Sun. Apa kau pikir Sen itu pantas mendapatkannya? Sedangkan sepupunya Sen mengatakan itu memang benar-benar Hansen. Lihat saja daftar pemeran di akhir film. Bibinya Sen terlihat kesal sambil mengatakan keberuntungan apa yang dimiliki bocah ini. Sebelumnya dia diterima di Akademi Militer dan sekarang dia berada di satu film dengan bintang besar. Sepupunya pun juga sangat kesal karena Sen semakin berkembang dan kenapa bukan dia yang mendapatkan hal baik seperti ini. Ini sangat tidak adil, pikirnya. Lalu Shin berpindah lagi di sekolah militer Elang Hitam. Di sana banyak para siswa membicarakan video sang MC kita yang sudah ditonton lebih dari 500 juta kali. Berbeda jauh dengan videonya Bang Jeb, Bagai Langit dan Bumi. Ada juga yang membicarakan tentang konsepnya. Menurut mereka semua konsepnya berpasangan. Tapi bukannya Dewa Agung itu pacarnya primadona sekolah kita? Bagaimana situasinya sekarang? Primadona sekolah kita diselingkuhi. Lily pun berbisik kepada Jianran, apa yang terjadi pada kau dan Dewa Agung? Terlalu banyak gosip. Jianran pun sudah tak dapat menahan lagi kekesalannya dan berteriak, bajingan itu tidak menghubungiku selama 2 minggu. Mungkin dia sudah mati. Hansen, sebaiknya kau segera menemuiku setelah kembali ke sekolah. Kalau tidak, akan kuberi kau pelajaran. Singkat cerita, sehari kemudian dua sejoli akhirnya bertemu. Jianran pun langsung mengatakan keluh kesahnya. Oh, ternyata sang bintang bersedia untuk kembali juga ya. Sekarang kau sudah cukup populer di kalangan gadis-gadis ya. Kau dan Kian Sun sudah menjadi couple di mata publik dan memiliki lusinan grup penggemar. Sen pun tersenyum karena tingkah pacarnya ini. Lalu dia menjelaskan bahwa tidak seperti yang Jianran pikirkan. Karena syuting itu adalah benar-benar sebuah misi. Karena Imperial Steel memiliki perjanjian rahasia. Jadi Sen tidak bisa memberitahukannya kepada Jianran mengenai detailnya. Namun Jianran masih tidak percaya dan menganggap Hansen hanya mengarang alasan seperti itu untuknya. Cinta adalah seberkas cahaya sudah ada di kepalaku. Memangnya aku ini siapa untuk bisa dianggap sebagai pacarmu? Apa aku tak tahu malu? Ungkap Jianran. Sen pun langsung paham maksud dari Jianran dan mengatakan bagaimana bisa aku selingkuh darimu. Kita ini adalah pasangan paling populer di sekolah. Selain itu, memangnya kecantikan Kian Sun itu bisa dibandingkan dengan kecantikanmu? Mendengar itu, Jianran pun sangat malu dan mengatakan bahwa dia ingin putus sekarang. Namun dengan sigap Sen langsung mencium Jianran sambil mengucapkan tidak boleh mengatakan hal seperti itu dengan mudahnya. Dasar bajingan, kenapa serangan diam-diam lagi? Gumam Jianran yang semakin malu dibuat sang MC kita. Lalu Sen pun menenangkan Jianran bahwa kali ini salahnya. Namun saat kontraknya habis nanti, dia tidak akan pernah lagi bekerja sama dengan Imperial Steel. Lalu beberapa hari kemudian di tempat Qin Xuan, Sen mengungkapkan kepada Qin Xuan bahwa dia tidak ingin lagi bekerja sama lanjutan dengan Imperial Steel. Qin Xuan pun menanyakan alasannya kenapa. Padahal Sen telah mendapatkan kompensasi dari mereka dan bahkan mendapatkan popularitas sekarang. Menurut Qin Xuan ini merupakan momen terbaik untuk naik daun. Sen pun menjelaskan bahwa memang benar bekerja sama dengan mereka mendapatkan banyak uang, tapi Sen tidak ingin menjadi bintang besar. Menurut Sen, hal-hal seperti itu menyita banyak waktunya karena dia harus fokus untuk meningkatkan gennya. Sen pun meminta tolong kepada Qin Xuan agar menjelaskan kepada grup Imperial Steel. Mendengar itu, Qin Xuan merasa sangat bangga dengan Sen yang memotivasi dirinya sendiri. Dia pun setuju untuk menjelaskan kepada mereka.
Lagi pula, menurut Qin Xuan, Hansen sudah melakukan yang terbaik. Bahkan penjualan robot perang Silver Killer TS telah melampaui penjualan seri Star King milik grup Bintang Semesta. Bisa dibilang Imperial Steel menjadi terkenal saat ini. Jadi apa rencanamu ke depannya? Tanya Qin Xuan kepada Shen. Shen pun menjawab bahwa tugas melindungi Meng Meng belum selesai, dan juga gen mutannya masih sedikit buruk. Shen pun berencana mengajak Meng Meng ke Gurun Iblis lagi. Singkat cerita, Shen dan Meng Meng pun ke Gurun Iblis lagi. Meng Meng pun sangat senang dan berterima kasih bahwa senior Shen menemaninya untuk berburu lagi. Menurut Meng Meng, kalau senior Shen yang menemaninya, dia merasa lebih aman. Namun Shen pernah dengar, waktu lalu anggota tim keamanan khusus yang lain juga mengajakmu berlatih dan berburu kan? Bagaimana hasilnya? Meng Meng pun mengatakan bahwa saat itu dia dan anggota keamanan yang lain berburu banyak beast tingkat primitif, tapi tingkat mutan sangat sedikit. Jadi Meng Meng berharap kali ini dia bisa bertemu banyak beast tingkat mutan, apalagi tingkat darah dewa. Menurutnya itu akan lebih baik lagi. Wus, wus, wus. Tiba-tiba ada makhluk terbang melintasi Shen dan Meng Meng. Beast terbang berbulu hitam. Apakah yang akan terjadi?